Assalamualaikum semuanya. Buat teman-teman yang suka makan donat tapi mager bikin donatnya, wajib banget sih nonton video ini. Ini tuh donat cuman 4 bahan aja, hasilnya bener-bener enak banget, menul-menul gitu. Ini juga tanpa diulen, sangat cocok banget buat teman-teman yang pengen jualan gitu loh. Cara gorengnya juga simple banget. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama donat aku ini yang enak tapi simple, wajib banget tonton videonya sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang tepung terigu. Aku bakalan timbang tepung terigunya 200 gram ya. Dan di sini untuk tepung terigunya aku pakai segitiga biru, bisa diganti sama yang cakra itu loh teman-teman. Kalau teman-teman gak punya timbangan, sok beli timbangan dulu, harganya cuma 20 ribuan, bisa dipakai sehari-hari. Untuk link produk kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Ini udah aku timbang kurang lebih 200 gram. Kalau udah, kita lanjut aja, kita pinggirin timbangannya, kita masukin 2 sendok makan gula pasir. Ini kalau teman-teman gak suka terlalu manis, bisa dikurangin ya gulanya ya. Dan di sini aku ada ragi. Di sini untuk ragi instannya aku pakai yang curah ya. Dan di sini untuk raginya aku pakai 2 sendok teh. Ini kita aduk dulu sampai merata. Kalau menurut teman-teman udah merata, kita bisa langsung aja siapin susu UHT. Aku bakalan kasih tips sih supaya kalian beli susu UHT nya tuh lebih murah gitu. Jadi aku saranin banget kalian pakai susu botolan kayak gini teman-teman. Tuh, ini harganya cuma 3 ribuan aja. Sebenarnya aku beli 2.700 ya teman-teman ya. Dan ini tuh 200 ml. Ini nggak perlu ditimbang lagi, jadi satu botol 200 ml ini tuh langsung dimasukin semuanya. Kalau teman-teman pakai merek Indomilk atau yang lainnya itu biasanya di harga 7.000 ya. Jadi biar lebih murah aku saranin pakai merek yang itu botolan itu. Itu banyak sih di minimarket mana-mana. Ini kebetulan aku tuh belinya di grosir, jadi harganya tuh nggak 3.000 teman-teman, jadi cuman 2.700. Bayangin kalau aku jualan pasti untungnya lumayan ya, nambah-nambah dikit lah ya. Ini setelah keempat bahannya ini masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya rata. Jadi bahan donatnya itu cuma 4 bahan aja teman-teman, bener-bener sesimpel itu. Ini kalau adonannya udah diaduk rata seperti ini nggak perlu diapa-apain lagi, cukup dirapikan. Kita proofing dulu minimal 40 menit ya. Ini aku rapi-rapin kayak gini. Setelah itu aku tutup pakai piring. Kalau nggak punya piring bisa pakai lap bersih ataupun plastik wrap ya teman-teman ya. Ini sekitaran 1 jaman dia udah ngembang beberapa kali lipat, kayaknya 2 kali lipat sih teman-teman. Kalau udah ngembang kita langsung aja siapin plastik segitiga, kita pindah adonannya ini tuh ke dalam plastik segitiga ya. Kita kempeskan dulu adonannya kayak gini. Setelah kempes kita langsung aja masukin pelan-pelan. Tenang aja, ini masukinnya gampang karena emang adonannya agak sedikit cair gitu loh teman-teman. Tuh seperti ini aja cara masukinnya. Kalau teman-teman nggak punya plastik segitiga, bisa pakai plastik yang biasa aja, yang penting bersih gitu loh teman-teman. Jadi nggak harus plastik segitiga. Ini dimasukinya secukupnya aja. Kalau udah, kita langsung aja siap goreng. Jadi ini tuh nyetaknya kayak churros gitu, tapi ini tuh bukan churros ya teman-teman ya. Teksturnya beda banget dari churros. Bener-bener ini tuh bukan churros ya, karena ini tuh kan nggak pakai telur ya teman-teman ya. Menurut aku sih lebih lembut dan kenyalan ini. Kalau churros kan lebih ke crispy gitu nggak sih kalau digoreng. Ini kita langsung aja siapin minyak goreng. Ini tuh sebenarnya nunggu minyaknya panas ya teman-teman ya. Cuman karena aku tuh nggak sabaran, jadi ini minyak belum panas aja udah aku cetak-cetak gitu loh. Jadi nyetaknya cuman diguntingin seperti ini aja. Kita tekan, kalau udah pas sama yang kita inginkan ukurannya, kita langsung aja gunting. Aku saranin banget kalau ngegoreng kayak gini tuh harus sabar-sabar ya teman-teman ya. Dipastiin lagi minyaknya udah panas baru kita cetak. Jangan seperti yang punya belum panas udah dimasukin seperti ini. Biasanya dia tuh lebih banyak meresap minyak dan hasilnya juga nggak ngembang maksimal gitu loh. Jadi kalau teman-teman recook resep ini jangan lupa dipanasin dulu ya minyak gorengnya. Kemarin tuh aku bener-bener kayak enggak kalau minyaknya tuh belum panas gitu loh, jadi aku langsung cetak banyak-banyak gitu. Hasilnya sih menurut aku nggak terlalu beda jauh sama minyak yang panas ya, cuman kayaknya sih
lebih banyak resep minyak gitu loh kalau kita ngegorengnya pakai minyak dingin seperti ini. Jadi kalau teman-teman masak kayak gini, ya aku cuman ingetin aja sabar-sabar ya. Dan ini tuh sebenarnya nggak lengket, jadi kalau teman-teman mau dibanyakin juga nggak apa-apa, tapi karena emang ini hasilnya agak banyak, jadi aku ngegorengnya 2 kali ya. Kalau menurut teman-teman minyak gorengnya tuh masih ada space-nya gitu, masih ada jaraknya, ini boleh ditambahin lagi ya adonannya ya teman-teman ya. Tuh kalau minyaknya panas, dia tuh nggak langsung nempel ke penggorengannya gitu loh, jadi dia langsung ngembang ke atas, dan itu bikin donatnya tuh hasilnya cakep karena tadi tuh masih dingin, terus donatnya tuh langsung nempel ke penggorengan, dia tuh ada gosong-gosongnya tipis gitu loh. Jadi kalian harus banget ngegoreng ini tuh nunggu minyaknya panas ya teman-teman ya, biar nggak ada yang coklat-coklat seperti yang di video. Kalian bisa lihat sendiri ya, ada yang coklat-coklat itu tadi tuh gara-gara dia tuh langsung nempel ke penggorengan hasil, jadi dia lebih warnanya lebih mencolok sedikit gitu loh. Ini kalau bisa setelah dicetak adonannya jangan langsung diaduk, soalnya kalau langsung diaduk kan belum ngeset ya teman-teman ya, takutnya dia nanti berantakan, jadi ditunggu beberapa saat baru diaduk. Ini aku ngegorengnya pakai api yang sedang aja ya, karena dia kecil-kecil pasti dia matangnya tuh lebih cepet kan. Jadi walaupun kita ngegorengnya pakai api gede, asal sering-sering diaduk masih aman sih, jadi dia bakalan mateng gitu loh teman-teman walaupun kita pakai api gede. Biasanya kalau donat normal itu tuh nggak bisa digoreng pakai api gede teman-teman. Kalau pakai api gede yang mateng cuma bagian luarnya aja, karena ini tuh donatnya kecil-kecil, jadi menurut aku aman ya kalau kita pakai api gede. Tapi biar lebih aman lagi menurut aku pakai api sedang aja. Kita goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Kalau udah kita langsung aja angkat dan tiriskan, kita goreng semuanya sampai habis ya teman-teman ya. Tuh ini kita goreng pakai minyak panas, jadi sekali nyemplung dia tuh langsung naik gitu loh teman-teman, nggak nempel ke penggorengan. Jadi kalian bisa pakai cara aku yang kedua ini ya, nunggu minyaknya panas baru kita goreng. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya, hasilnya banyak banget. Di sini untuk toppingnya aku pakai choco drink. Kemarin aku pikir ini tuh coklatos teman-teman, ternyata choco drink. Jadi kalau teman-teman mau diganti coklatos, Milo, Bang Bang, Pop es itu boleh disesuaikan sama selera. Biar nanti donatnya tuh ada nyus-nyusnya, aku pakai gula donat ya. Ini tuh gulanya yang ada nyusnya itu loh teman-teman. Aku cuma pakai 1 sendok makan, jadi choco drinknya 1 bungkus, gula nyusnya 1 sendok makan aja. Ini untuk toppingnya disesuaikan aja, bisa diganti glass sesuai selera, cuman karena aku tuh lagi pengen nyoba topping yang ini, jadi aku pakai ini aja ya teman-teman ya. Ini kita aduk semuanya sampai merata, jadi ini kita kocok aja dulu. Kalau semuanya udah merata baru kita siapin tusuk sate. Jangan lupa untuk koreksi rasa, kalau menurut teman-teman dia kurang manis, kurang nendang gitu, tinggal ditendang aja teman-teman. Maksud aku tinggal ditambahin rasa sesuai selera kalian aja. Kalau rasanya udah pas, kita langsung aja tusuk-tusuk seperti ini. Karena dia agak crispy, jadi emang dia kokoh gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri bentukannya seperti ini. Kita langsung aja taruh di sini dan lakukan hal yang sama sampai semua satenya habis. Untuk satu resep ini jadinya sekitaran 20 tusuk ya teman-teman ya. Untuk modalnya cuma 9.500, itu belum termasuk minyak goreng. Untuk detail resepnya teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi. Ini kalau teman-teman mau dijual 1000-an udah untung banget ya. Ukurannya tuh lumayan gede loh teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh sebenarnya kayak nggak nyangka banget kalau ini tuh sebenarnya donat. Tuh aku tuh pertama kali lihat ini tuh kayak ini tuh bukan donat, tapi setelah digigit dia donat teman-teman. Ini enak banget. Jadi kalau teman-teman pengen menu baru di kantin atau di tempat usaha kalian bisa langsung aja recook resep ini dulu. Kalian coba-coba, kalian icip-icip, barangkali cocok. Jadi kalau mau dijadiin frozen food bisa banget ya teman-teman ya. Yang penting jangan dikasih taburan dulu. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini tadi tuh aku ngegorengnya agak lama, jadi bagian luarnya tuh agak crispy gitu loh teman-teman. Ini tuh
enak karena tadi kan airnya pakai susu ya. Jadi kalau teman-teman penasaran, langsung aja dicobain. Yang udah cobain jangan lupa tinggalin komentar di sini gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.